Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia dan di bulan yang mulia ini, kami secara pribadi dan mengajak seluruh jamaah untuk merenungkan sebuah ayat yang begitu dalam maknanya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Thaha ayat 24, ayat 124. Yang artinya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang lupa kepadaku itu ma'isyatan danka, dia akan diberi kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kelak pada saat dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini sedang menjelaskan fenomena yang sering kita lihat yang ada di sekitar kita. Ada orang yang hidupnya sempit bukan berarti karena tidak ada harta. Mungkin dia memiliki rumah yang besar, kendaraan yang banyak, tetapi hidup gelisah dan tidak tenang. Apa penyebabnya? Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama tadi, waman a'rada an zikri, bagi orang-orang yang lalai untuk mengingatku. Seorang ulama tafsir Ibnu Katsir menuliskan di dalam tafsirnya, yang disebut dengan ma'isyatan danka, yang disebut dengan an zikri itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang lalai terhadap Al-Quran, berarti orang ini akan diberikan kehidupan yang sempit. Walaupun hartanya banyak, harta dan banyak uang yang banyak, popularitas dia miliki, tetapi hidupnya sempit. Kenapa? Karena hakikat dalam kehidupan ini, orang yang memiliki hati yang tenang, kehidupan yang damai, adalah mereka yang selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang yang tenang itu adalah mereka yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah bukan berarti sekedar menyebut namanya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi, orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka selalu tertaut hatinya dengan Al-Quran. Nah, mereka yang tertaut hatinya dengan Al-Quran ini akan Allah berikan ketenangan jiwa. Allah akan berikan kedamaian dalam kehidupannya. Walaupun tidak memiliki harta, walaupun tidak memiliki jabatan, walaupun tidak memiliki kendaraan, tetapi hidupnya tenang, hidupnya damai. Kenapa? Karena dia selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang melupakan Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Sempit bukan berarti tempat, sempit bukan berarti keadaan, tetapi yang sempit itu adalah hatinya. Hati yang sempit. Bahkan bukan hanya sebatas itu ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang semacam ini nanti kelak pada saat dibangkitkan dari alam kuburnya di hari kiamat, ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dia dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Makanya dilanjutkan di dalam ayat berikutnya,
orang atau golongan yang semacam ini pada saat dibangkitkan dalam keadaan buta di hadapan Allah di padang mahsyar, mereka ini protes kepada Allah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan kami, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu pada saat kami hidup di dunia, kami melihat ya Allah. Apa kata Allah? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan ayat-ayat itu. Maka saat ini kata Allah di hari kiamat ini, wa kadzalikal yauma tunsa, aku pun lupa kepadamu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita mungkin bisa merenung dan menilai diri kita. Sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Disebutkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Ramadan ini bulan diturunnya Al-Quran. Sudah semestinya kita sebagai umat muslim, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Al-Quran lebih diperbanyakkan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca. Kalaupun mungkin kita sibuk dengan kegiatan kita, kalau selama ini mungkin kita yang sering kita dengar adalah lagu-lagu, sekarang mari kita bunyikan di rumah-rumah kita atau di kendaraan-kendaraan kita ayat-ayat suci Al-Quran sebagai keagungan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini. Lebih-lebih lagi jika kita mampu untuk membaca Al-Quran, apakah dalam sehari satu lembar atau dalam sehari beberapa ayat, kita tanamkan di dalam diri kita sebagai bentuk zikir kita kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk dari kutukan atau ancaman pada ayat yang tadi, yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta dan hidup di dunia dalam keadaan sempit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak mari kita hidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita ajak anak kita untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Kita ajak keluarga kita untuk lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya bisa menenteramkan hati, bukan hanya bisa untuk melapangkan hati, tetapi Al-Quran adalah yang akan memberikan syafaat kita kelak di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat pada saat kita dalam keadaan goncang, pada saat kita sedang dikumpul di padang mahsyar. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, lebih meningkatkan kita untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Lisan kita banyak berzikir, ingatan kita banyak mengingat kepada Allah, dan hati kita selalu tertaut untuk mencari ridha dan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.